materi kedua, di sini ada praktisi urban farming, memaparkan tentang menanam demi saya, kita, dan bumi. Ini Mbak Sita Pujianto luar biasa, karena beliau, spoilernya beliau bisa memaparkan yang sempit di rumahnya, tapi bisa kayak hutan katanya ya. Tapi nanti kita lihat. Selanjutnya seperti apa penyampaiannya, materi yang akan disampaikan oleh Mbak Sita. Saya persilakan ke Mbak Sita langsung. Monggo Mbak. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah diajak untuk sharing di City Grower. Ini luar biasa sih. Sebenarnya di awal-awal saya nggak percaya, bolak-balik nanya ke siapa, saya lupa mbaknya. Apakah benar mau benar-benar mengundang saya, karena sebenarnya saya cuma petani rumahan biasa, tidak punya basic atau latar belakang pertanian sama sekali. Kemudian saya lihat tadi banyak sekali petani-petani beneran ya, yang sebenarnya sudah lebih lama dari saya. Jadi saya mohon izin ya, siapa tahu nanti kalau ada yang salah nanti diingetin aja. Karena memang sebenarnya masih dalam praktek setiap hari gitu ya. Boleh saya share langsung screen-nya ya Pak? Silakan. Ya, Sita. terima kasih. Ini sebenarnya kalau saya tadi mendengar dari Mbak Manda, itu hampir semua sudah diungkapkan dengan Mbak Manda gitu ya. Saya jadi bingung mau ngomong apa gitu, karena hampir semuanya sudah tercover oleh Mbak Manda gitu. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya. Saya hanya mengulang saja. Sebentar. Oh, saya agak grogi ternyata. Bentar ya. Nah, ini saya judulnya mungkin menanam untuk saya, dalam artian saya masih egois waktu 2013 memulai, benar-benar memang buat saya mendapat makanan gitu ya. Karena waktu 2013 itu zamannya orang lagi mengganti pola makan, saya kemudian ikut-ikutan banyak mengasup makanan yang berbasis tumbuhan gitu ya. Makanan mentah lebih sering, salad, lalapan, green smoothie itu menjadi asupan sehari-hari. Nah, ketika itu saya memang mencoba untuk membeli dulu. Jadi saya nggak tahu kalau makan tuh harus organik, kalau yang makan mentah gitu ya, artinya yang dijamin keamanannya gitu. Jadi pertama-tama ya saya benar-benar ngejus dari tukang sayur. Jadi ada sepaket 2 paket sayur sop-sopan ya, saya blender, saya minum gitu ya. Lalu kemudian kalau sekarang dibilangnya influencer, kalau dulu mungkin apa ya? Kalau di Twitter itu jadi ada orang yang menggerakkan itu, dia mulai mindset pelan-pelan kalau makan yang mentah itu amannya organik. Jadi masih mindsetnya adalah organik itu mahal, bagi saya kayaknya hanya orang-orang tertentu yang bisa makan. Tapi berjalannya dari itu semua akhirnya memang iya ya, harus organik, karena saya banyak sekali, hampir seharian itu banyak makan yang lebih mentah gitu. Akhirnya mulai belanja di supermarket, karena 2013 yang jual sayur organik itu nggak banyak Pak, Mbak Manda. Jadi lumayan menguras ya. Jadi kalau kita beli bayam aja yang paling murah tuh bayam organik 16.000 baru dapat 150 gram. Padahal saya mau blender itu buat suami makan pagi sama saya itu butuh sekitar 350 gram sampai 500. Akhirnya mencoba untuk nanam. Jadi nanamnya itu nggak langsung. Kalau sekarang banyak sekali kelas-kelas berkebun atau komunitas, kalau dulu benar-benar belajar dari YouTube. Nah, ketika belajar dari YouTube hanya menggunakan space nanam ya di balkon waktu itu, di teras, di balkon jemuran yang biasa sudah pasti ya kalau punya rumah itu ada balkonnya kecil sekecil itu. Kemudian menggunakan media tanam yang jadi, kemudian menyebar sembarangan dan memang hidup gitu. Hidup tapi ya tidak panen secara benar, kalau artinya dia cukup menjadi baby gitu ya. Nah, gagal akhirnya saya baru mulai ke ikut ke komunitas. Itu pun juga taunya dari Twitter waktu itu. Jadi awalnya memang kebutuhan sayur. Kemudian belajar nanam, dari belajar nanam itu masih tetap gagal karena belajar nanamnya selebor. Seperti tadi Mbak Manda bilang, tetap harus paham ininya ya, supaya kita dapat ilmunya lah, tidak sembarangan untuk nanam. Meskipun mudah, kalau kita bilang mudah, sebenarnya menanam itu mudah
tapi sulitnya dari mindset sebenarnya. Jadi niat kita gampang dipatahkan dengan gagal. Jadi asumsi gagal, asumsi kemudahan itu kalau kita mempelajarinya dengan pas akan tidak ada gagal, sehingga tidak mungkin mengutuk tangan gitu ya. Tangan saya memang tidak tangan saya panas gitu ya, tidak bisa menghidupkan sama sekali. Pokoknya tangan saya itu udah dikutuk lah ya, nggak bisa menghasilkan makanan. Padahal dari zaman dahulu kita memang sudah terkenal dari zaman prasejarah sekalipun memang orang belajar dari hunting makanan, kemudian juga akhirnya mulai menanam gitu. Artinya DNA itu masih ada dalam tubuh kita, jadi harusnya kita semua bisa menanam. Nah dari situ saya masuk komunitas Indonesia Berkebun. Di dalam Indonesia Berkebun sama banyak sekali orang-orang yang nggak bisa nanam, tapi memang waktu itu misinya saya nggak punya kebun di rumah, cuma bisa nanam sepot 2 pot. Kalau di kebun komunitas itu ya nanam beneran, bener-bener pakai bedeng di tanah, segala macam ditanam, ketemu teman-teman yang sama-sama cupu gitu. Akhirnya ya dengan macam-macam background dari yang bekerja, ibu rumah tangga, dan itu kumpul semua, banyakan ngobrolnya, banyakan panennya, banyakan makan bareng-bareng, tapi akhirnya kita menemukan satu sinergi yang sama, ingin menghidupkan lahan tidur di perkotaan, salah satunya adalah di rumah kita gitu ya. Nah di komunitas itu saya belajar di Akademi Berkebun, benar-benar diajarin dari awal sampai akhir. Silakan kalau teman-teman mau ikutan, itu setiap berapa bulan sekali, 2 bulan sekali itu ada Akademi Berkebun. Sekarang virtual karena lagi pandemi. Itu diajarin dari awal banget sampai panen, bagaimana pasca panen, bagaimana ininya. Nah baru menjelang saya tadi bilang berkebun buat saya itu ya benar-benar sangat kapitalis, sangat egois karena saya membeli semua di luar gitu ya. Jadi kayak pupuk, media tanam bagi saya itu hal yang murah, saya beli aja gitu. Kemudian pupuk beli pabrikan, benih beli, pokoknya kalap kalau lihat benih gitu. Nah, belum sama sekali pengen membuat kompos, jauh sekali dari itu. Baru sekitar 3-4 tahun baru mulai mengkompos. Nah, sebenarnya cikal bakal dari perubahan diri saya bukan dari menanam sebenarnya, tapi dari composting. Ketika composting saya melihat betapa gilanya sistem dari sebuah dari mekanisme yang luar biasa dari alam gitu. Gimana sampah-sampah yang warna-warni, saya waktu jualan salad, jualan jus dari hasil kebun, itu banyak sekali sisa-sisa sampah, begitu dimasukkan komposter jadi tanah gitu. Itu saya terharu, itu jadi jadi titik balik saya buat, oh kayak gini ya, hidup ternyata memang tidak ada yang diciptakan tidak ada gunanya. Artinya yang tidak kelihatan aja bantu kita gitu. Miliaran mikroba yang tadi Mbak Manda bilang itu benar-benar membantu bagaimana supaya baik-baik saja dengan cara saya nggak ngerti, cuma itu yang awal mulanya. Dari situ mulai tergerak untuk benar-benar menanam secara bertanggung jawab, sirkular artinya dari makan masuk ke dalam perut, kemudian nanam lagi ya berputar seperti itu menjadi hidup yang mungkin lebih minimalis. Sebentar, hidup yang minimalis gitu ya, kemudian lama-lama jadi lebih lebih selaras alam. Mungkin belajar sih sebenarnya belum masih on off sih Bapak. Nah ini manfaat berkebun yang saya rasakan, jadi benar-benar ini jauh dari teori, tapi benar-benar yang saya rasakan pelan-pelan. Artinya si siklus ini berjalan saya ganti-ganti, jadi setiap kali sharing sama orang pasti ada yang saya ganti gitu ya. Kayak ekosistem ini baru 2-3 tahun ini saya isi, sebelumnya tidak ada. Jadi benar-benar murni memang awalnya sayur. Lama-lama mulai ya masih kalau lihat hama tuh main di pites gitu ya, ngerasain mites siput itu kayak mites bubble wrap itu kan enak banget ya, kayak ada semacam senengan gitu. Lama-lama saya ngerasa saya psikopat sendiri gitu. Nah mulai merasa bahwa kita nggak kalau lihat itu binatang sebenarnya tumbuhnya nggak pernah hidupnya nggak pernah lama sebenarnya. Terus apa gunanya juga kita bunuh dia gitu. Jadi mulai dari sampai hal itu tidak menyemprot apapun sampai pestisida natural pun tidak saya gunakan. Artinya benar-benar kemudian mengenal guru saya di Bandung Permaculture, mulai belajar permaculture bahwa semua itu ada artinya gitu, bahwa keberadaan mereka pun hasil dari bagaimana kita kembali memulihkan ekosistem yang ada di rumah, mungkin yang sekelilingnya sudah carut marut dengan polusi dan seterusnya, residu logam dan seterusnya. Jadi saya menikmati sekali adanya hama, melihat pekerjaan mereka sampai mereka selesai.
dan ternyata tidak terlalu menakutkan gitu. Dengan sistem ekosistem yang kita ciptakan di kebun, dia akan hidup sesuai siklusnya dan mati dengan sendirinya gitu. Jadi tidak ada yang perlu diapa-apain, tidak ada pembasmian, tidak ada pengendalian. Jadi berjalan natural. Kemudian udara, jak karbon, otomatis kita bisa melihat begitu pandemi, saya jadi mulai lebih kreatif pada kebun gitu. Dulu-dulu kenapa ya? Dulu-dulu berkebun, makan dari kebun, tapi biasa saya dan suami. Tapi anak-anak mungkin ada bosan-bosannya gitu. Nah akhirnya begitu pandemi lockdown di kompleks ya benar-benar mau beli juga nggak bisa. Akhirnya mulai meningkatkan, oh seperti ini ya sebenarnya cara refleksi Tuhan ke kami gitu. Artinya sebenarnya di kebun sudah berlimpah makanan, cuma tinggal kita mengkreasikannya seperti apa. Lalu ada pemanfaatan limbah, ini saya rasakan juga perlahan-lahan. Jadi journey-nya benar-benar perlahan-lahan, tidak perlu semua harus sama persis gitu ya, karena dasarnya itu mungkin cocok dan tidak cocok ya. Misalnya kayak kita mesti melihat dari tetangga juga, misalnya kita belajar mengkompos tapi belum tahu ininya sehingga bau gitu ya. Saya pernah dikomplain juga waktu itu, nyiram kena tetangga juga ya. Jadi masih ada hal-hal yang belum saya secara ini bisa lakukan gitu. Nah, grey water ini adalah yang paling ajak dilakukan itu air AC, kemudian air cucian beras itu udah pasti, kemudian air minum teh, minum kopi itu suami saya, dan tanpa bantuan pembantu, misalkan kami semua berdua sudah biasa banget melakukan itu. Jadi ini yang sudah kami lakukan, yang kami share, yang sudah kami lakukan. Nah, sebenarnya berkebun memang tadi kalau dibilang happy, tadi seperti Mbak Manda bilang, orang pasti happy dan seterusnya, itu benar banget. Saya sendiri ngalamin bahwa orang yang sangat gerasa gerusuk ya, kalau dibilang orang gerasa gerusuk tuh makan aja seperti 2 menit selesai gitu, tanpa ngunyah yang benar, karena kebiasaan dulu mungkin nahan lapar kali ya. Jadi begitu makan tuh kayaknya tangan mau masuk semua gitu ya, saking ininya. Lama-lama saya jadi kurang menghargai apa yang masuk dalam tubuh. Tapi begitu berkebun, akhirnya sayuran tuh bisa dilihat dari namanya biji sampai kita panen gitu ya. Makan tuh benar-benar mengunyah, kalau bisa sampai bergumam. Saya mungkin nggak percaya, tapi keluarga saya sudah tahu banget bagaimana saya bergumam kalau pas makan. Kemudian lebih banyak mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini gitu. Jadi bagaimana makanan yang kita tumbuhkan itu ajaib banget gitu. Dari foto ini kalau bisa dilihat, saya sepertinya kayak happy banget ya. Padahal ini adalah kol gagal saya gitu. Artinya kolnya nggak nge-crop, artinya sebenarnya gagal total. Tapi saya makan semuanya sampai daun-daun yang di bawah gitu. Artinya dia selama berapa bulan memberikan pemandangan yang bagus banget, kayak bunga raksasa di rumah saya, dan itu luar biasa membahagiakan. Jadi benar, menanam itu identik dengan bahagia, bahkan kegagalan pun bisa disenyumin gitu, karena nggak ada yang benar-benar gagal. Itu semua bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kemudian tadi ya mungkin saya agak temperamental, lebih moody, gampang sedih, itu lebih gampang berjalan sesuai dengan menanam itu, jadi lebih sabar. Makanya suami support banget dari awal saya menanam, composting apapun ditemenin, mau ada apapun, pergi kemanapun, ke kebun orang pun dia ikut gitu, karena tahu istrinya ternyata lebih anteng dengan mainan tanah gitu ya. Nah, kalau dibilang itu adalah terapi jiwa, benar-benar dapat banget. Karena kemarin saya baru ikut kelas bahwa ternyata kita grounding itu memang harus memegang tumbuhan, harus memeluk pohon, kemudian harus memegang tanah, karena ada energi-energi yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih senang, lebih happy, dan pasti lebih sehat. Nah, ini sebenarnya benar tadi sudah disampaikan sama Mbak Manda, bahwa apa yang kita tanam kalau nggak dimakan buat apa gitu ya. Kalau nggak sehat juga buat apa. Jadi buat apa nanam sawi, akhirnya cuma buat diambil buat makan mie instan gitu. Saya itu sangat sedih kalau ada yang ngomong mau nanam sawi atau mau nanam kale katanya lebih sehat dimakan dengan mie instan lebih sehat setelah dimakannya sama kale gitu. Aduh, saya sih merasa nggak bisa menerima hal yang seperti itu ya, karena nanam itu sayang banget ya, udah subur bagus. Kategori organik sebenarnya mungkin tidak ya,
Tapi kalau di perkotaan kan nggak mungkin organik 100%. Tapi banyak sekali ya tadi kerjasama mikroba, tanah kita benar-benar kita atur supaya memang dia menumbuhkan dengan subur, nggak ada pakai bantuan-bantuan pupuk sama sekali, tidak ada penyemprotan bahkan yang pestisida nabati gitu. Karena mau pestisida nabati kalau itu bikin si hama itu cuma jadi nggak nafsu makan kemudian mati, sama jahatnya menurut saya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi intinya yang kayak gitu tuh pasti tanaman yang berbahagia, artinya dia berbahagia dengan segala macam yang ada di situ, dan itu pasti lebih baik dibanding organik yang kita beli dengan label organik sekalipun gitu. Jadi di rumah biasanya saya memetakan apa yang saya tanam. Kalau dulu belum kenal permaculture, saya nanam itu seabrek-abrek, misalnya tanaman annual, sawi, selada gitu. Begitu mau panen, emang rumah saya tuh bagusnya minta ampun gitu ya, kebunnya ya. Jadi nanti mungkin saya bisa share. Tapi ternyata ya habis dipanen, teman-teman pada datang, pada bawa pulang, terus besoknya saya nggak tahu mau makan apa gitu. Jadi akhirnya sekarang itu di rumah memang di set bagaimana menanam itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau suami saya suka pecel, maka kebun disusun untuk bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan menjadi pecel kami gitu. Anak-anak suka sayur bening, berarti semua sayuran itu identik dengan sayur yang bisa ditanam, bisa dimasak sayur bening. Nah kalau saya tinggal sisanya, karena saya makan apa aja, tinggal petik-petik makan langsung. Jarang banget bisa mengolah makanan karena suka sayang tanam warna makanan itu di warna tumbuhan itu ketika kayak okra merah dimasak itu jadi hitam ya. Aduh saya suka sedih, makanya kalau itu makan langsung gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Ya, jadi pertama-tama mungkin kalau teman-teman di sini ada yang belum menanam, tentukan tujuan, memang tadi benar Mbak Manda bilang. Kita mau menanam untuk apa sih? Oh, untuk makan. Berarti nggak harus tahu apa yang disukai sama keluarga. Jangan sampai apa yang kita tanam nggak disuka ternyata gitu. Cuma gara-gara kan banyak ya nanam tuh misalnya punya 10 jenis gitu. Kalau belum punya 10 jenis kayaknya kurang gimana. Pada satu pun tidak ada yang dikonsumsi. Ya cuma seneng saya punya min A, min B, min C gitu. Kalau saya ya udah, kalau saya nggak suka ya saya nggak tanam. Artinya nggak terserap juga gitu. Pare saya yang suka, berarti saya cuma nanam 1 pot karena suami nggak suka, anak-anak nggak suka. Jadi sebetulnya saya ini sekilas, sehingga yang namanya kesehatan keluarga ya sama dengan ketahanan. Ketahanan di sini artinya kita mampu dari lingkungan keluarga, dari kebun yang 12 meter, oh saya lupa ya. Kebun saya itu sebenarnya totalnya 12 meter, 12 meter. Setelah diperluas di dak ini. Jadi benar-benar memang harus efisien, kalau tidak buang-buang waktu ya, akhirnya cuma nungguin masa panen yang cukup lama. Nah ini mungkin sekilas buat mengen-mengenin ya, kami di keluarga itu makan pagi green smoothie udah pasti dari kebun. Jadi kalau lihat orang beli green smoothie harga 35-40, kami sudah biasa itu disuplai dari rumah dari 2013. Ini buah-buahannya juga beberapa gulma seperti ini, tanaman hias ini juga bisa dimakan. Nah ini cincau juga kalau pas ada tamu pasti sudah, kalau yang ke rumah pasti pernah ngerasain cincaunya dari kebun. Terus ini ya semakan inilah pokoknya segampang inilah makannya. Ini dari kebun kecuali tomatnya. Tadi Mas Tommy bilang tomat mudah, di tempat saya agak susah nih Mas, karena saya pakai pot. Nanti mungkin minta sharing sama Mas Tommy ya. Lalu ini salad. Kebanyakan memang ini saya jualan salad dulu ya, sekarang sudah enggak. Nah, ini makanan-makanan saya kayak gini, jadi pare yang warna kuning pun dimakan sama saya gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia lah di kebun. Nggak ada nanam cuma gara-gara buat nanam cuma 1 panen dibuat benih gitu. Enggak, ya udah dimakan. Ini urap juga dari okra, kacang panjang merah, dan beberapa edible flower. Nah ini anak-anak makan pagi pasti dari rumah. Doyan nggak sih? Mereka harus doyan. Jadi pagi-pagi sudah pasti pagi siang itu aman dari kebun. Muter-muter di santan, di bening, dipecel, ditumis, ya gitu-gitu muter-muter.
Ini kelor, bayam. Nah, ini perkedel-perkedel semuanya. Ini ya, paling saya belum bisa lauk karena memang tidak mungkin bisa buka kolam ikan di balkon. Kalaupun ada, saya masih nggak tega ya dengan sistem apa di ember atau apa itu nggak tega juga. Ini bubur Manado dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kebunnya kecil, tapi gara-gara itu saya jadi punya teman yang mau datang ke rumah nih, Mbak Manda. Karena dulu mana mungkin orang mau datang ke rumah ya, ternyata sekarang punya punya orang yang mau datang, mau nikmatin. Jadi biasanya mereka makan yang ada di kebun. Saya senang banget menjamu makanan-makanan yang aneh ya, daun-daun yang aneh. Ternyata mereka senang banget. Oh, ini bisa dimakan gitu ya. Terus cukuplah buat kami sebenarnya. Kadang-kadang bisa bawain oleh-oleh juga. Kale juga ini cukup sustain di kebun. Padahal kale itu mahal, nggak tahu kalau di Belanda berapa Mbak. Kalau di sini tuh 120 organik sekilo. Dijual eceran 100-200 gram gitu dengan harga yang lumayan. Padahal dia bisa hidup sebenarnya 2 tahun. Jadi kita nanam sekali, makannya 2 tahun. Nah, ini mandiri benih juga, beberapa benih sudah saya ini. Nah, ini sebenarnya rumah awalnya cuma balkon ini aja, balkon 2 meter. Kemudian dikasih talang-talang air ini buat menambah space menanam. Lalu diperbesar, perbesar itu setelah beberapa tahun jualan jus, baru bisa memperbesar di atas dak. Jadi ini benar-benar di atas dak. Nah, kita tambah dengan talang-talang juga. Nah, talang ini kalau Bapak Ibu lihat mungkin kelihatannya simple ya. Tapi sebenarnya dari 1,5 meter ini ada 25 titik penanam dengan tanah semuanya. 25 titik penanam saya punya 12 bedeng. Berarti 12 bedeng kali 25 aja. Itu kalau panen massal ya benar-benar banyak sekali gitu. Jadi saya sekarang panen cuma sebutunya saya makan. Saya butuh 5 pakcoy gitu ya. Ya 5 pakcoy itu yang diambil. Kemudian tanam lagi benih. Jadi benar-benar apa ya? Memanage apa saja yang keluar dan ada lagi yang ditanam. Nah, ini tanaman-tanaman yang mudah panen. Ini yang semua ada di kebun kecuali oregano ya, sempat ada, sekarang udah nggak ada. Bener kata Mas Tommy tadi ada ginseng Jawa, iya itu bener banget, paling gampang ya. Kelor, kenikir, kemangi, dan seterusnya. Lalu ini tadi sudah disebutkan sama Mbak Manda ya. Kalau apa namanya syarat wajib menanam itu sebenarnya bukan lahan, tapi memang observasi matahari. Jadi matahari di tempat saya itu rumah ada selatan. Jadi sepanjang tahun itu kami cuma menunggu rotasi karena tidak berlimpah sepanjang tahun. Jadi kami belajar mensyukuri kondisi kekurangan itu gitu. Dengan itu kami malah jadi lebih peka bahwa kapan kami harus menanam yang ada buahnya, kapan kami harus bertahan atau mengendalikan diri untuk tidak nafsu pingin nanam tomat. Semua orang pada sharing tomat, tapi kebun saya pas nggak dapat matahari gitu. Jadi musim panas, musim kemarau di tempat kami itu cukup menyenangkan karena artinya petani-petani kecil kayak kami itu kalau musim kemarau malah bisa nanam macam-macam. Tapi ada kalanya nggak bisa nanam. Jadi yang paling aman adalah tanaman perennial. Kalau nanam kayak terong yang berbuah-buah lah itu agak sedikit mengendalikan supaya nggak terlalu pengen ya karena nggak bisa setiap tahun ajak terus-terusan. Kemudian media tanam tadi sudah disebutkan sama Mbak Banda. Sebentar. Nah, ini media tanam nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ekosistem. Ekosistem tadi yang saya sudah sebutkan di depan. Nah, ini media tanamnya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada tanah, sekam bakar, kemudian kompos. Kompos boleh diganti pupuk kandang. Kemudian saya melakukan ini regrow. Regrow di rumah itu ada daun bawang ya, daun bawang, kucai, papaya Jepang, kelor itu semua regrow. Apa namanya? Jadi kalau misalnya mau nanam lebih mudah, kalau dulu saya memang di set bayam kangkung termudah gitu, tapi ternyata memang karena pandemi juga ya, mungkin orang-orang membeli benihnya sempat susah gitu atau sempat rame karena orang semua nanam. Jadi regrow adalah cara yang paling
bagi saya cara yang paling mudah di awal-awal untuk menanam. Nah, cari tahu aja kira-kira sekeliling kita tanam apa. Jadi sebenarnya alam sudah memberitahu tanaman apa sih yang cocok buat di kebun kita. Lihat aja tetangga. Jadi ada di dalam permaculture itu ada bagaimana kita mengobservasi sekitar. Artinya kalau di sekitar itu nanam A saja tumbuh, berarti di kebun kita juga tumbuh. Jadi memang perlu sedikit ini ya, nggak bisa nanam semuanya. Pengen ditanam paprika, pengen ditanam di awal-awal pengen nanam paprika, di awal-awal pengen nanam labu gitu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu gagal, pundungnya biasanya lama. Pundung tuh apa namanya? Ngambek, Mbak. Ngambek. Iya, ngambek, Mas. Nanti. Oke, kemudian bibit ya. Nah, bibit ini saya juga menyarankan untuk membentuk ekosistem. Jadi yang nggak selalu harus nanam pakai benih gitu ya. Boleh supaya kebunnya. Kalau dulu nanamlah sepot 2 pot. Kalau saya sekarang selalu ditanya kalau menanam gimana dulu sih? Buatlah dulu menanamnya itu karena pingin nanam atau memang serius. Kalau serius bisa dimulai dengan membangun ekosistemnya. Sebenarnya membangun ekosistem itu mudah. Caranya dengan menanam banyak variasi tanaman, salah satunya dengan membeli bibit yang udah jadi deh. Kalau bibit jadi itu kan kita happy ya lihat kebun. Bangun tidur yang dilihat bukan benih yang belum tumbuh-tumbuh, kita bete kan. Tapi ada bibit yang sudah tumbuh. Belilah beberapa bibit buat memenuhi kebun. Nggak apa-apa. Nanti tinggal belajar bagaimana cara memperbanyak bibitnya. Supaya tadi ya, nungguin benih kangkung keluar atau benih cabai, apalagi seledri yang sebulan itu belum tentu sprout gitu. Yang ada keburu marahnya. Nah, ini tadi saya sempat sampaikan di awal-awal saya nanamnya annual. Annual itu tanaman yang sekali cabut habis. Pakcoy, selada ya. Jadi per 1,5 bulan kita harus ngeset bagaimana dia ada terus. Jadi begitu bagus kayak monoculture. Begitu panen bagus gitu ya, cakep, begitu habis panen ya hilang habis gitu. Nah, sekarang mulai concern lebih banyak ke biennial, itu seperti kayak kale itu 2 tahun hidupnya, kemudian kucai, seledri itu 2 tahunan, lebih malah ya. Kemudian perbanyak perennial. Perennial ini paling jos, artinya kita menghadapi masa pancaroba seperti saya, sekarang dari kemarau ke hujan itu kan dramanya macam-macam ya. Nanam tiba-tiba hilang sama hujan gitu. Atau tiba-tiba busuk akarnya dan seterusnya. Nah, tanaman perennial ini tanaman yang nggak diapa-apain pun dia hidup. Tapi tetap memang harus subur ya si media tanamnya. Artinya dia bisa menumbuhkan selama mungkin kita mau dia dimakan. Bisa seumur hidup kita mungkin saja bisa selama kita memaintain kesuburan tanahnya. Nah, ini yang ada di kebun, cincau, kelor, pepaya Jepang, bayam Brazil, dan sambung nyawa nih. Jadi Bapak kalau makan sambung nyawa ini, kayaknya nyawanya bakalan banyak, Mbak. Oke, kemudian ada kias, ada ya udah ini ya. Nah, ini kangkung. Kangkung ini paling mudah. Jadi kalau di tempat kami ini, orang-orang yang belajar nanam diajarin kangkung sama bayam dulu. Ini saya penempatannya salah nih. Nah, kangkung 21 hari sudah bisa panen. Kemudian tanpa semai. Jadi ada permasalahan nih, banyak banget teman-teman yang mau nanam tapi maunya langsung gede gitu. Jadi nggak mau ada semai-semai, nggak mau ada pindah tanam. Nah, kangkung paling cocok. Jadi di masa sekarang tuh kita mesti ngepasin orang tuh maunya panen terus, maunya gampang, maunya nggak semai. Ya udah, pokoknya maunya semua gitu ya. Nah, sebenarnya ada nih saatnya kangkung. Ini kebun apakah repot diurusnya? Sebenarnya kalau pakai cara yang cuek kayak saya, artinya mengandalkan ekosistem, selama kita bisa nanam bunga-bungaan, tanaman variasi makanan, variasi sayuran banyak, itu sebenarnya dia berjalan dengan simultan baik-baik aja gitu. Penyiraman juga saya cuma 1 kali sebenarnya, kecuali musim panas banget. Gulma itu banyak yang bisa dimakan teman-teman. Jadi kadang-kadang membersihkan gulma itu seperti panen. Mulsa, pemberian mulsa terutama di musim panas. Mupuk ya, mupuk ini saya jujur sebenarnya suka dimarahin karena sebenarnya dasarnya cuek. Pupuk itu cuma di awal-awal ketika ini media tanam.
aslinya ya seingatnya. Jadi kalau dibilang seminggu sekali boleh nggak? Sebulan sekali boleh nggak? Atau tiap hari boleh nggak? Saya kadang-kadang nggak punya formulasi itu karena benar-benar sebenarnya orang yang pemalas gitu. Kenapa kebunnya subur? Ya karena di awal. Jadi semua itu starternya di awal. Kalau di awalnya kitanya asal-asalan, ke belakangnya asal-asalan. Jadi kayak kehidupan manusia lah ya. Begitu dari awalnya memang ininya bagus, gizinya bagus, ya tinggal di maintain aja. Pupuknya pun cuma dari pupuk yang ada di dalam rumah. Nah ini hama juga saya cuek. Jadi setiap kali ada yang nanya tuh sampai bosan, hama diapain? Nggak diapa-apain. Digituin aja, dibiarin aja. Sampai jadi kupu-kupu, udah. Atau jadi apa aja. Nah ini pupuknya dari komposter, kemudian kopi, karena saya peminum kopi, teh juga, kemudian dari air beras, cangkang telur, ini udah pasti, kemudian ini apa ya? Bapak tahu nggak? Nanya ah. Apa itu ya? Oncom ya Pak? Oh, oke. Bukan Hah? oncom. Bukan kayaknya. Ini sebenarnya nasi basi yang didiamkan selama 4-5 hari. Nah, dia nanti akan dibuat menjadi saya tuh punya masalah di nasi, Pak. Jadi nasi itu banyak banget sisa-sisa di rumah, dikit-dikit sebenarnya anak-anak biasanya nyisain mal. Nah, sekarang dijadiin mol. Mol itu mikroorganisme lokal. Artinya dia bisa digunakan sebagai starter apa namanya bioaktivator komposter, bisa sebagai pupuk dan seterusnya. Nah, ini saya nggak apa-apain selama sebulan dia jadi areng. Jadi akhirnya aman lah nasi basi, nggak ada yang kebuang, hilang begitu aja. Nah, ini ekoenzim. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ekoenzim. Itu aja sih, Bapak. Sudah cukup? Sudah Pak, sebentar. Waktunya pas. Oh, pas ya, mudah-mudahan nggak kecepatan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Sita. Tepuk tangannya masing-masing ya, di rumah masing-masing. Wah, ini tadi luar biasa ini. Menurut saya Mbak Sita salah satu contoh urban farming yang ideal. Karena apa? Karena memang betul-betul dari nol sampai sekarang profesional lah gitu ya, profesional urban farming lah gitu. Setidaknya benar-benar menerapkan di rumahnya gitu ya. Ini contoh yang ideal menurut saya. Karena ada sebagian yang itu melompat gitu ya. Tapi kalau Mbak Sita memang betul-betul dari awal. Nah, mungkin ada sedikit saya menanggapi tadi ada poin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sita. Tadi itu pertama mengenai menanam sirkular. Itu jadi ada keselarasan dengan alam di situ. Jawab ini saya nilai yang pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mbak Cita dari cara Mbak Citanya menanam di rumah. Nah, yang kedua itu ada pesan bahwa di era pandemi ini dari yang sebelumnya mungkin nggak serius, ternyata di masa pandemi membuat kita menjadi lebih kreatif karena kita harus survive lah gitu ya. Yang poin ketiga itu ini penting juga ini karena Mbak Cita mengalami betul sekali, betul-betul merasakan bagaimana menanam itu ternyata identik dengan bahagia. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, dari semua yang tadi, kita itu dari urban farming yang dilakukan di rumahnya, itu membentuk ketahanan pangan keluarga. Jadi kalau sebelumnya harus beli ke supermarket, sayuran organik yang segitu mahalnya, sekarang bisa diambil dari balkon. Ya, 12 meter persegi ya Mbak ya. Ini luar biasa. Terima kasih Mbak Sita atas paparannya.